Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmadana Masud, NIM 19280400019. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Persepsi Siswa tentang Praktek Kerja Industri dengan Kesiapan Kerja di Kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 1 Samaturu. Baik, selanjutnya adapun isi proposal saya yaitu yang bab pertama, pendahuluan latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berkembang sangat pesat, khususnya di bidang industri. Di satu sisi, era ini membawa iklim yang semakin terbuka untuk saling bekerja sama, saling mengisi dan saling melengkapi. Namun di sisi lain, era ini juga membawa kepada arah persaingan yang sangat kompetitif. Sehubungan dengan kondisi ini, banyak dunia kerja saat ini menuntut tenaga kerja yang siap pakai, dalam artian tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik pada suatu bidang tertentu. Tidak terkecuali pada dunia pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK, kondisi ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan sekaligus peluang bagi sekolah. Seiring dengan meningkatnya persaingan antar sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan, hanya tersedia satu jalan bagi sekolah untuk bertahan dalam persaingan tersebut. Salah satunya yaitu melalui peningkatan kualitas lulusan. Persaingan tenaga kerja merupakan salah satu konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Siap atau tidak, lulusan SMK Negeri 1 Samaturu bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada. Adapun rumusan masalah penelitian saya yaitu merujuk pada paparan latar belakang masalah dalam penelitian saya, merumuskan masalah bagaimana persepsi siswa tentang praktek kerja industri dengan kesiapan kerja siswa di kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 1 Samaturu. Dan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka saya menjadikan tujuan yaitu mengetahui persepsi siswa tentang praktek kerja industri dengan kesiapan kerja siswa di kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 1 Samaturu. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian yaitu terbagi dua, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai masukan bagi sekolah kejuruan supaya ada perbaikan sistem belajar dalam upaya pembinaan kesiapan dalam menunjang tercapainya keberhasilan praktek kerja industri. Yang kedua, manfaat praktis. Dapat digunakan sebagai bahan informasi yang relevan untuk penelitian di kemudian hari. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana terdiri dari yang pertama kesiapan kerja, yang kedua praktek kerja industri, ketiga kerangka pikir, dan terakhir hipotesis. Baik, pertama kesiapan kerja. Pengertian kesiapan. Menurut Kamus Psikologi Chaplin dalam Kartini Kartono 2012 halaman 418. Kesiapan adalah tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan sesuatu. Pengertian ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki seseorang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2022 halaman 934, kata siap diartikan sebagai sudah sedia atau sudah bersedia. Jadi, kesiapan berarti kondisi atau keadaan yang sudah siap
Sedangkan menurut pendapat Esnastation 2003-179 menyatakan bahwa kesiapan adalah kondisi yang mendahului kegiatan itu sendiri. Tanpa kesiapan atau kesediaan ini proses mental tidak terjadi. Mengacu pada pendapat di atas, maka dapat diartikan kesiapan merupakan awal mula terjadinya suatu kegiatan. Apabila tidak ada kesimpulan, maka kegiatan tidak akan terlaksana. Slameto 2010 halaman 113 menyatakan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Ada beberapa prinsip kesiapan menurut Slameto, antara lain: yang pertama, semua aspek perkembangan berinteraksi atau saling memengaruhi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Yang keempat, kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu berbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah kondisi seseorang yang sudah siap berdasarkan tingkat perkembangan kedewasaan untuk melakukan aktivitas dan mampu memberikan tanggapan dengan cara tertentu dalam situasi tertentu. Dalam hal ini yaitu kesiapan mental dan fisik. Yang kedua, kesiapan kerja. Kesiapan kerja merupakan modal utama bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan, sehingga dengan kesiapan yang baik akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Menurut Tawarjono mengungkapkan bahwa kesiapan kerja diartikan sebagai kemampuan dan sikap positif terhadap dunia kerja sesuai bidang keahliannya, meskipun harus melalui proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja. Jadi kesiapan kerja tidak serta-merta ada dalam diri seseorang, akan tetapi terjadi melalui proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja. Agus Fitrianto tahun 2006 halaman 9-11 mengemukakan bahwa kesiapan kerja adalah kondisi yang menunjukkan adanya keserasian antara kematangan fisik, mental, serta pengalaman, sehingga individu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam hubungan pekerjaan dengan pekerjaan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sukirin yang dikutip oleh Herminanto Sofyan tahun 1991 halaman 1, yaitu yang pertama, tingkat kematangan. Tingkat kematangan menunjukkan pada proses perkembangan atau pertumbuhan yang sempurna, dalam arti siap digunakan. Kesiapan dibedakan menjadi kesiapan fisik yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik dan kesiapan mental yang berhubungan dengan aspek kejiwaan. Yang kedua, pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya merupakan pengalaman-pengalaman yang diperoleh berkaitan dengan lingkungan, kesempatan-kesempatan yang tersedia, dan pengaruh dari luar yang tidak sengaja. Yang ketiga, keadaan mental dan emosi yang serasi. Keadaan mental dan emosi yang serasi meliputi keadaan kritis, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang logis, objektif, bersikap dewasa, dan emosi terkendali. Kemauan untuk bekerja dengan orang lain, mempunyai kemampuan untuk menerima, kemauan untuk maju, serta mengembangkan keahlian yang dimiliki. Kesiapan kerja banyak dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, faktor psikologis.
yaitu meliputi mental, emosi, keinginan, atau minat, semangat, dan motivasi. Yang kedua, faktor fisiologis yang meliputi panca indera, sistem syaraf pusat, dan otot-otot yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, faktor pengalaman yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bekerja. Baik, subtema kedua yaitu praktek kerja industri. Pengertian praktek kerja industri. Praktek kerja industri merupakan bagian dari program pendidikan sistem ganda atau PSG yang merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh oleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, diarahkan untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Menurut Oymar Hamalik 2005 halaman 21, yaitu praktik kerja industri atau di beberapa sekolah disebut on the job training merupakan modal pelatihan yang bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan. Menurut pendapat Twain tahun 1996 halaman 22, praktik industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik berupa praktik langsung pada dunia kerja yang nyata. Praktik kerja industri atau prakerin merupakan suatu program yang bersifat wajib tempuh bagi siswa SMK yang merupakan implementasi dari program pendidikan sistem ganda. Selanjutnya, tujuan praktik kerja industri. Program prakerin SMK bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman langsung bekerja pada industri yang sesungguhnya. Oymar Hamalik mengemukakan secara umum pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan dan membina tenaga kerja baik struktural maupun fungsional yang memiliki kemampuan melaksanakan loyalitas, kemampuan melaksanakan dedikasi, dan kemampuan berdisiplin yang baik. Menurut Wardiman Jojonegoro tahun 1998 halaman 102, praktik kerja industri pada intinya bertujuan untuk yang pertama menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yang kedua memperoleh keterkaitan dan kesepadanan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja, yang ketiga meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional. Yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses produksi. Selanjutnya, manfaat praktik kerja industri. Menurut Wadiman Jojonegoro tahun 1998 halaman 91, bagi siswa praktik industri yang merupakan program dari PSG akan memberikan keuntungan, diantaranya hasil peserta didik akan lebih bermakna karena setelah tamat atau akan betul-betul memiliki bekal keahlian profesional untuk terjun ke lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan dan untuk bekal pengembangan dirinya secara berkelanjutan. Yang kedua, rentang waktu untuk mencapai keahlian profesional menjadi lebih singkat karena setelah tamat PSG tidak memerlukan waktu latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian. Selanjutnya, subtema ketiga yaitu kerangka pikir. Hubungan antara praktik kerja industri dan dengan kesiapan kerja, yaitu dalam menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, SMK tidak mungkin dapat membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang utuh. Oleh karena itu, SMK melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, atau prakering yang merupakan implementasi dari pendidikan sistem ganda.
Banyak manfaat serta pengalaman yang diperoleh siswa selama pelaksanaan prakering. Siswa dapat menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengalaman nyata yang dihadapkan pada dunia kerja yang sebenarnya sehingga mampu menumbuhkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Pengalaman yang diperoleh siswa selama melaksanakan praktek kerja industri mampu memberikan wawasan dan pengalaman dalam berbagai aspek mengenai dunia kerja. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tingkah laku dalam bekerja. Dari sudut pandang mental, siswa menjadi terlatih untuk berani menerima tanggung jawab, lebih bijak dalam menghadapi masalah, disiplin, mampu beradaptasi, bekerja sama dengan orang lain, dan menjunjung sikap kerja yang besar. Jadi dengan banyaknya pengalaman yang diperoleh akan meningkatkan kesiapan kerja siswa. Subtema keempat yaitu hipotesis. Menurut Suharsini Arikunto 2010 halaman 110, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara praktik kerja industri dengan kesiapan kerja siswa kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 1 Samaturu. Bab terakhir atau bab selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Maksudnya adalah bahwa penelitian ini menggambarkan hubungan persepsi siswa terhadap praktek kerja industri dengan kesiapan kerja pada siswa kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 1 Samaturu. Tempat dan waktu penelitian. Tempat lingkup penelitian tentang hubungan persepsi siswa tentang praktek kerja industri dengan kesiapan kerja siswa SMK Negeri 1 Samaturu tahun 2022-2023 adalah SMK yang menyelenggarakan program keahlian tata busana, yaitu Sekolah SMK Negeri 1 Samaturu yang beralamat di Jalan Puluase, Desa Putamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Juli 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2009 halaman 80. Sedangkan menurut Arikunto, populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Samaturu. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Samaturu, khususnya jurusan Tata Busana yang berjumlah 60 orang. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel penelitian secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, praktek kerja industri. Praktek kerja industri atau prakering adalah suatu program keahlian produktif yang merupakan implementasi dari pendidikan sistem ganda yang bersifat wajib tempuh bagi siswa SMK dan dilakukan di dunia industri serta memiliki konsep tersendiri dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kecakapan siswa dalam pekerjaan tertentu. Penelitian ini yang dimaksud praktek kerja industri diukur berdasarkan indikator yang memengaruhinya.
meliputi manfaat praktek kerja industri, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, pengalaman lingkungan kerja, sarana fisik dan sikap kerja yang tinggi. Selanjutnya, kesiapan kerja. Kesiapan kerja adalah keseluruhan kondisi individu yang meliputi kematangan fisik, mental, dan pengalaman sehingga mampu melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud kesiapan kerja diukur berdasarkan indikator yang memengaruhinya seperti kematangan mental maupun fisik, kemampuan beradaptasi, bersikap kritis, mampu mengendalikan emosi, kesiapan jasmani, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan menambah wawasan. Subtema selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama metode angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan jawaban sehingga pengisi hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Metode yang kedua yaitu metode dokumentasi. Pelaksanaan metode dokumentasi dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dokumen, dan peraturan-peraturan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan dan pencatatan terhadap data-data yang ada di SMK Negeri 1 Samaturu untuk memperoleh data jumlah tempat prakering, alamat dunia usaha yang menjadi mitra kerja dengan SMK, khususnya jurusan tata busana, jumlah siswa dan jadwal pelaksanaan prakering, serta lama waktu pelaksanaan prakeringnya. Subtema terakhir yaitu teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, dan menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Baik, itulah pemaparan mengenai isi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.